Selamat datang di Optimis Selalu. Pernah nggak kamu merasa setiap awal tahun, Jakarta dan sekitarnya itu selalu dibanjiri? Bukan cuma dibanjiri air, tapi juga dibanjiri kekhawatiran. Di awal tahun 2026 ini, situasinya kembali terulang. Banjir besar melanda Jabodetabek. Puluhan ribu warga harus mengungsi. Jalan-jalan utama lumpuh total dan roda ekonomi seakan berhenti berputar. Tapi sebentar, apa ini cuma soal cuaca yang lagi ekstrim? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah pesan yang lebih dalam dari alam buat kita semua? Di video kali ini, kita akan kupas tuntas fakta-fakta terbaru di balik banjir Jabodetabek ke 2026. Kita akan gali lebih dalam akar masalahnya, dan yang paling penting, kita akan cari solusi nyata yang bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi, jangan kemana-mana, tetap optimis, karena dari setiap krisis selalu lahir sebuah perubahan. Mari kita lihat datanya. Menurut BMKG, curah hujan di awal Januari tahun 2026 memang gila-gilaan, mencapai 150 sampai 200 mm per hari di beberapa wilayah Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Ini masuk kategori sangat lebat. Akibatnya, seperti yang dilaporkan oleh berbagai media, lebih dari 50.000 warga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Titik genangan terparah ada di Jakarta Timur, Bekasi Barat, dan Depok Selatan. Bahkan media internasional menyorot kejadian ini sebagai peringatan dini krisis iklim untuk kota-kota pesisir di Asia Tenggara. Apalagi kita tahu Jakarta terus tenggelam. Data dari NASA dan Deltares di tahun 2025 menunjukkan penurunan permukaan tanah di Jakarta, rata-rata 2-10 cm per tahun. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Tapi yang paling mengejutkan adalah fakta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Bappenas. Mereka bilang sekitar 70% penyebab banjir ini bukan cuma karena hujan lebat. Penyebab utamanya adalah kombinasi dari drainase yang buruk, alih fungsi lahan yang masif, dan tumpukan sampah yang menyumbat sungai-sungai kita. Jadi jelas, banjir Jabodetabek ini bukan murni bencana alam. Ini adalah bencana yang diperparah oleh ulah kita sendiri, ulah manusia. Sekarang, mari kita bedah satu persatu akar masalahnya. Pertama, penurunan muka tanah atau subsiden. Jakarta adalah salah satu kota dengan laju penurunan tanah tercepat di dunia. Sebuah studi dari Deltares di Belanda pada tahun 2025 bahkan menyebutkan kalau 40% wilayah Jakarta Utara kini sudah berada di bawah permukaan laut. Penyebab utamanya pengambilan air tanah secara berlebihan dan tak terkendali selama puluhan tahun. Gedung-gedung tinggi, industri, bahkan perumahan, semuanya menyedot air dari perut bumi Jakarta. Kedua, hilangnya ruang terbuka hijau. Data dari BPS dan KLHK menunjukkan luas ruang terbuka hijau di Jakarta sekarang cuma sekitar 9,8%. Angka ini jauh sekali dari standar ideal yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 30%. Coba bayangkan, setiap hektar lahan hijau yang kita ubah menjadi beton, berarti kita menghilangkan kemampuan tanah untuk menyerap sekitar 100.000 liter air hujan. Air itu akhirnya lari kemana? Tentu saja ke jalanan dan pemukiman kita. Dan yang ketiga, ini masalah klasik tapi tak kunjung usai. Sampah dan sungai yang tersumbat. Dinas Lingkungan Hidup DKI mencatat sekitar 60% saluran air di Jakarta tersumbat oleh sampah, terutama sampah plastik. Setiap warga Jakarta rata-rata menghasilkan 0,7 kg sampah setiap hari. Kalau dikalikan dengan jutaan penduduk,
Jumlahnya luar biasa besar. Dan sayangnya, sebagian besar sampah itu tidak terkelola dengan baik dan berakhir di sungai-sungai kita, menyumbat aliran air dan menyebabkan luapan saat hujan deras datang. Melihat semua masalah ini, rasanya gampang sekali untuk jadi pesimis dan putus asa. Tapi, tunggu dulu. Jangan menyerah, karena di tengah semua tantangan ini, ada harapan nyata dan solusi yang sudah mulai berjalan. Di level pemerintah, proyek raksasa seperti Tanggul Laut Raksasa Jakarta atau NCICD terus dikebut pembangunannya untuk melindungi pesisir utara. Program normalisasi dan naturalisasi sungai, seperti yang kita lihat di beberapa ruas sungai Ciliwung, juga mulai menunjukkan hasil positif dalam mengurangi dampak banjir. Selain itu, peraturan yang lebih ketat mengenai larangan penggunaan air tanah sudah diberlakukan sejak tahun 2025 untuk menekan laju penurunan muka tanah. Tapi, perubahan itu nggak bisa cuma datang dari atas. Perubahan paling efektif justru datang dari bawah, dari kita semua, dari masyarakat. Coba lihat, gerakan satu rumah, satu biopori. Ini adalah gerakan sederhana membuat lubang resapan di halaman rumah masing-masing. Tapi dampaknya luar biasa untuk membantu air hujan meresap kembali ke tanah. Siapa saja bisa membuatnya. Lalu ada bank sampah. Jumlahnya tumbuh pesat di seluruh Jabodetabek. Data KLHK di tahun 2025 menunjukkan ada lebih dari 1.200 unit bank sampah yang aktif. Ini bukti nyata bahwa kesadaran untuk memilah dan mendaur ulang sampah sudah mulai tumbuh di masyarakat. Kita juga punya komunitas-komunitas keren seperti Sungai Watch dan Walhi Jabotabek yang tanpa lelah setiap minggu turun langsung membersihkan sampah dari sungai-sungai kita. Mereka adalah pahlawan lingkungan yang sesungguhnya. Dan tentu saja perubahan itu dimulai dari level paling personal, yaitu dari diri kita sendiri. Langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan setiap hari punya dampak besar kalau dilakukan bersama-sama. Misalnya, mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, bawa tas belanja sendiri, bawa botol minum sendiri. Lalu, biasakan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah. Ini akan sangat membantu proses daur ulang. Kalau punya pekarangan, sekecil apapun, tanamlah pohon. Bahkan menanam tanaman di dalam pot pun sudah ikut berkontribusi menambah area hijau. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Dan kalau kamu butuh bukti nyata, mari kita lihat beberapa kisah inspiratif. Di Kampung Melayu, Jakarta Timur, salah satu daerah langganan banjir. Warganya berinisiatif membuat taman serapan di gang-gang sempit mereka. Hasilnya, dalam 2 tahun, genangan air di lingkungan mereka berkurang hingga 80%. Ini luar biasa. Atau cerita dari Bekasi. Ada seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Siti. Beliau menggerakkan program Jumat Bersih di lingkungan RT-nya. Awalnya mungkin dianggap sepele tapi sekarang, sungai kecil di belakang kompleks rumahnya yang dulu penuh sampah, kini bersih dan alirannya lancar. Mereka semua bukan pahlawan super. Mereka adalah orang-orang biasa seperti kita yang memilih untuk bertindak, bukan hanya diam dan mengeluh. Mereka membuktikan bahwa kita semua punya kekuatan untuk membuat perbedaan. Jadi, banjir Jabodetabek 2026 ini bukanlah akhir dari segalanya. Kejadian ini adalah cerminan dari pilihan-pilihan yang telah kita buat selama berpuluh-puluh tahun. Tapi, di saat yang sama, ini adalah sebuah kesempatan emas.
Kesempatan untuk kita bersama-sama membangun kembali kota kita menjadi kota yang lebih hijau, lebih adil bagi semua warganya, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kita mungkin tidak bisa menghentikan hujan turun dari langit, tapi kita 100% bisa mengubah cara kita menyambutnya. Kita bisa mempersiapkan rumah kita, lingkungan kita, dan kota kita agar lebih siap dan berdamai dengan air. Kalau kamu merasa terinspirasi oleh video ini, jangan lupa untuk klik like, bagikan ke teman-teman dan keluargamu. Dan subscribe channel Optimis Selalu, karena semakin banyak orang yang peduli dan tahu apa yang harus dilakukan, maka semakin cepat pula perubahan positif itu akan terjadi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap optimis, karena masa depan kota kita, masa depan bumi kita dibangun oleh tangan kita sendiri mulai dari hari ini.